Perkenalkan, nama saya Nur Melinda dari Prodi PBSIB 2019. NIM 1951041029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang teks narasi atau cerita imajinasi. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum itu Ibu periksa kehadirannya dulu ya. Dewi Utami, Muhammad Sulfahri, Nur Andini. Baik, KD yang akan kita pelajari kali ini yaitu KD 3.3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian KD 4.3 yaitu menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca atau didengar. Di sini sudah ada yang tahu apa itu teks narasi atau cerita imajinasi dan bagaimana bentuknya? Baik, karena tidak ada yang tahu atau belum ada yang tahu, Ibu akan jelaskan secara ringkas ya, apa itu teks narasi, bagaimana jenisnya, dan apa saja unsur-unsurnya. Baik, yang pertama yaitu cerita imajinasi atau teks narasi merupakan hasil rekaan imajinasi maupun khayalan pengarang. Cerita itu tidak berdasarkan fakta. Teks cerita imajinasi bentuknya bermacam-macam, ada yang berbentuk cerpen, dongeng, dan novel. Baik, kemudian ciri-ciri teks imajinasi. Yang pertama, cerita imajinasi mengandung sebuah keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua, cerita imajinasi memiliki ide cerita. Yang ketiga, cerita imajinasi mengandung latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh dalam cerita imajinasi unik atau memiliki kesaktian. Yang kelima, cerita imajinasi bersifat fiksi. Adapun unsur-unsur kebahasaan dari teks imajinasi, yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Yang kedua, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis oleh pengarang sebelumnya. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Cerita imajinasi mengandung nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut menggambarkan norma, tradisi, aturan, dan kepercayaan yang dianut atau dilakukan masyarakat. Nilai moral merupakan nilai kehidupan berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, baik dan buruk. Kemudian nilai sosial merupakan nilai kehidupan yang terkait dengan norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu nilai religi. Nilai religi merupakan nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Kemudian yang terakhir yaitu nilai politik. Nilai politik merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Adapun struktur dari teks imajinasi, yang pertama terdiri atas orientasi, dua komplikasi, yang ketiga resolusi. Orientasi, pada bagian ini pengarang melukiskan dunia untuk ceritanya.
Kemudian pada bagian komplikasi, tokoh utama menghadapi rintangan ketika ingin mencapai cita-citanya. Kemudian yang ketiga, resolusi. Pada bagian ini permasalahan yang dihadapi tokoh utama diselesaikan. Baik, dari penjelasan yang Ibu berikan, apakah ada yang ingin ditanggapi ataukah penjelasannya kurang jelas? Baik, karena tidak ada, Ibu kasih tugas ya. Tugasnya, carilah sebuah cerita imajinasi, kemudian simpulkan tokoh dan latarnya. Lalu simpulkan urutan cerita imajinasi yang kamu temukan. Tugasnya dikumpul minggu depan ya, lalu dipresentasikan secara lisan di depan teman-temannya. Baik, sebelum Ibu akhiri, apakah ada materi yang kurang dimengerti atau dipahami? Jika tidak ada, silahkan buat kesimpulan tentang materi hari ini, minimal 1 paragraf. Baik, terima kasih atas hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.